Memiliki keturunan atau tidak ternyata juga dipengaruhi dari pola pikir manusia tersebut. Mindset seseorang bukan hanya tentang hidupnya kaya atau tidak. Ternyata berpengaruh juga tentang dia punya keturunan atau belum. Ini yang mau saya bahas di audio video kali ini. Assalamualaikum sahabat Cahaya Kehidupan semuanya. Kembali Anda mendengarkan suara saya di YouTube ini, YouTube Cahaya Kehidupan, sebuah channel yang memberikan inspirasi, memberikan pencerahan tentang bagaimana hidup yang sesungguhnya. Ketika Anda mendengarkan pertama kali, mungkin Anda merasa aneh gitu, bahwa kok semuanya pikiran, semuanya dari pikiran. Jadi ini hal yang wajar ketika Anda pertama kali mendengarkan YouTube ini. Coba deh Anda dengarkan juga yang lainnya juga, supaya Anda dapat pemahaman yang utuh tentang bagaimana pikiran itu bekerja. Hidup manusia itu memang dari pikiran. Tuhan itu sudah memberikan Anda alat yang namanya pikiran. Dan pikiran ini isinya adalah banyak program yang tersimpan sejak kita di kandungan sampai nanti kita mati, dan program itu yang membentuk realita di hidup manusia. Saya ulangi ya, program di pikiran kita lah yang membentuk realita di hidup kita. Artinya, apapun kenyataannya, apapun kejadiannya, itu sepenuhnya hasil dari program pikiran Anda. Jangan buru-buru nyalahkan Tuhan, jangan buru-buru nganggap Tuhan ngasih azab, Tuhan ngasih ujian dan sebagainya. Ini Anda sedang berprasangka jelek sama Tuhan. Padahal Tuhan sudah berfirman, berprasangkalah sebaik-baik prasangka kepadaku. Nah, kalau Anda mengatakan Tuhan ngasih azab, Tuhan ngasih ujian, ini Anda sedang tidak bersyukur sama Tuhan. Anda sedang mengingkari Tuhannya. Dan banyak ceramah-ceramah, banyak materi juga YouTube, pengajian juga yang isinya seperti itu. Sabar ya, Tuhan sedang ngasih azab sama kamu. Sabar ya, Tuhan sedang ngasih ujian sama kamu. Saya tuh kadang kayak gemes gitu, artinya sampai segitunya kah beranggapan Tuhan ngasih ujian? Tidak melihatkah nikmat yang Tuhan kasih kepada kita semua? Bahkan Tuhan sampai mengatakan nih, nikmat mana lagi yang kau dustakan? Tapi isi ceramahnya bilang ngasih azab, ngasih ujian. Kadang itu yang buat saya terpanggil untuk harus ada orang yang membuat ini sadar gitu, bahwa bukan Tuhan yang ngasih ujian. Saya gak terima rasanya ketika dibilang Allah ngasih ujian, Allah ngasih azab. Tidak terima gitu ketika dikatakan seperti itu. Dan itu ini yang ingin saya bawa ke banyak orang, bahwa ayo sadar bahwa hidupmu itu hasil dari pikiranmu sendiri. Termasuk juga ketika menikah lama belum punya keturunan. Biasanya orang bilang sabar belum dikasih sama Allah, sabar belum dikasih sama Tuhan. Berlindung di kata-kata sabar yang itu adalah sekedar menghibur Anda sebetulnya. Menghibur bahwa oh ya sudah, Tuhan belum ngasih. Padahal bagaimana mau ngasih kalau tidak berusaha gitu ya? Bagaimana mau ngasih kalau tidak meminta? Terus ada yang bilang, Mas Firman, mana ada orang gak mau punya anak? Ada, banyak. Bukti sekarang ada gerakan child free gitu ya, yang bebas anak. Ada kan, banyak buktinya. Bahkan Anda pun yang belum punya keturunan, mungkin tidak disadari Anda juga punya program itu. Makanya jangan kemudian saya mau punya anak tapi belum dikasih. Bukan. Pasangan suami istri ini sama-sama punya kepala, sama-sama punya pikiran. Harus sama-sama dicek nih otaknya, pikirannya ini mau punya anak dua-duanya atau tidak gitu. Kalau yang satu mau punya anak, satu tidak punya anak, tidak akan punya anak. Tuhan tidak akan
memberikan di situ. Kenapa? Yang namanya anak itu hasil dari suami istri. Gak mungkin kan istrinya saja tahu punya anak, dah mungkin. Juga gak mungkin suaminya aja punya anak, dah mungkin. Butuh kolaborasi antara suami sama istri. Sehingga apa? Ini harus sinkron sehingga punya anak. Ada banyak teman-teman MC yang dia belum punya anak, kemudian 3 bulan berikutnya setelah belajar, Mas, positif itu saya gitu ya. Dan ya alhamdulillah bahwa terbukti bahwa ketika program di kepalanya disatukan, diselaraskan, maka Tuhan menitipkan anak di istri tersebut. Luar biasa kan? Nah, jadi itulah bentuk ikhtiar gitu. Ketika Anda ngecek dokter semuanya normal, ngecek lab semuanya normal, berarti apa? Di kepala Anda yang perlu dibenahi. Jangan buru-buru mengatakan tadi, sabar, belum dikasih, belum dititipi. Bukan ya. Ini sama berlaku juga dengan uang dan sebagainya. Makanya saya bilang banyak orang takut untuk kaya, banyak orang takut untuk punya uang. Sama dengan anak. Banyak orang takut untuk punya anak. Banyak orang tidak mau untuk punya anak gitu ya. Sehingga apa? Sehingga Tuhan pun tidak menitipkan. Lah kalau tidak mau, ngapain dititipkan? Oke? Ini pentingnya belajar MC-nya bareng-bareng gitu ya, suami istri, agar nanti ketahuan nih, oh ternyata istriku mikirnya seperti ini. Mikirnya takut punya anak. Mau gendong anak gak berani, takut nanti anaknya gimana, takut anaknya kenapa-kenapa ketika hamil. Nah itu juga bagian dari ketakutan-ketakutan yang tanpa disadari nempel di kepala. Dan itulah yang disebut tidak mempunyai anak ya. Saya ada saudara sepupu juga yang seperti itu. Dia sudah nikah hampir 7 tahunan lebih. Dia tidak punya anak. Ketika saya coba beri penjelasan, saya coba ini, dan ternyata 4 bulan berikutnya dia punya anak. Dan itulah bukti bahwa pikiran manusia memegang peranan penting di hidup kita. Dan itu kenapa saya buat YouTube-nya, saya buat metodenya bahwa mengenali, mengontrol, dan memaksimalkan pikiran adalah kewajiban dan kebutuhan buat semua manusia. Karena merugi namanya kalau tidak digunakan. Itu namanya apa ya? Tidak mensyukuri yang Tuhan kasih. Sudah dikasih kaki nggak dipakai, namanya merugi kan? Dikasih tangan nggak dipakai, namanya mensia-siakan. Dikasih pikiran nggak dipakai juga, namanya juga sama. Itu namanya ingkar nikmat kepada Tuhannya. Dan ketika Anda ingkar nikmat ke Tuhan, ya otomatis Tuhan juga tidak akan memberikan yang Anda mau. Tapi kalau Anda menggunakan pikiran Anda berpikir dengan benar, Anda mensyukuri pikiran Anda, Tuhan pasti membuat hidup Anda nyaman. Makanya jangan protes ketika ada orang yang dia terlihat tidak religius gitu ya, atau tidak terlihat ibadahnya tapi hidupnya enak, ya berarti dia berpikir dengan benar. Sebaliknya ada orang yang terlihat religius, rajin ibadah dan sebagainya, tapi hidupnya susah, ya percayalah dia sedang tidak baik-baik saja. Dia sedang tidak mengerjakan yang Tuhan perintahkan. Apa? Menggunakan pikiran. Karena orang-orang yang beruntung, orang-orang yang mau menggunakan pikirannya dengan benar, dan itu ada rumusnya, ada formulanya. Dan saya sebut sebagai alpha mind control, sehingga semua orang perlu belajar, semua orang perlu untuk memahami apa yang dia mau, termasuk urusan keturunan. Jadi buat Anda yang belum punya keturunan, video ini cocok buat Anda. Jadi solusi, jadi jalan untuk Anda bisa punya keturunan. Yang Anda mendengarkan audio ini, Anda bisa share ke teman-teman Anda yang mungkin belum punya anak, belum punya keturunan. Anda bisa share, Anda bisa bagikan. Supaya apa? Supaya Anda juga menjadi jalan kebaikan bagi mereka. Salam dari saya, salam sehat, salam kaya, salam cerdas. Dari saya Firman Pratama, Assalamualaikum. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton video saya dari awal sampai yang video terakhir. Saya ucapkan terima kasih. Dan kamu yang belum subscribe, kamu subscribe ya. Dan kamu bisa share ke banyak orang lainnya. Dan ingat, nyalakan loncengnya. Supaya apa? Kamu dapat notifikasi ketika ada video baru di Cahaya Kehidupan. Tentu kamu sudah nonton banyak video dari Cahaya Kehidupan.
Dan kamu bisa tuliskan komentar di setiap videonya, kamu tuliskan komentarnya, kamu berikan bukti bahwa di video ini, di channel ini membuat hidup kamu berubah. Sehingga kalau kamu ingin hidup kamu berubah atau kamu ingin teman kamu hidupnya berubah, maka kamu sarankan mereka untuk nonton di Cahaya Kehidupan.